Dia telah melanggar dan sudah mengotori hutan ini, dan dia akan tinggal bersama kami dan membayar dosa-dosa yang telah dia buat, dan dia akan dijadikan budak atau pelayan di desa kami untuk selama-lamanya. Lek, Heru, kayaknya ini ada yang tidak beres. Belum selesai Reja bicara, lalu rusa itu seperti berteriak. Wah! Dengan suara begitu keras, sampai-sampai kami menutup telinga kami dengan kedua tangan kami. Suaranya begitu menggema di telinga. Tampak dari kabut, banyak sekali sekelompok rusa berdatangan dengan mata yang merah menyala. Ini sudah tidak beres, kata Reja. Ayo lari, lari! Kami bertiga pun langsung lari tanpa arah. Kulihat sekelompok rusa aneh itu mencoba mengejar kami. Lek, jangan menengok ke belakang, teriak Reja padaku dengan terus berlari. Tiba-tiba Heru terjatuh. Kami pun langsung cepat-cepat bantu Heru berdiri dan kami berlari lagi. Dengan hutan yang diselimuti kabut, sangat susah buat kami lari arah jalur kami lewati tadi. Alhasil kami lari tanpa arah. Yang terpenting kami terhindar dari kejaran rusa-rusa itu. Dan Heru pun terjatuh lagi. Kamu gak apa-apa, Ru? Tanyaku. Kulihat kaki Heru berdarah. Jah, kaki Heru berdarah. Timbalku pada Reja yang sedang berdiri sambil mengawasi rusa-rusa itu. Kayaknya rusa itu tidak mengejar-ngejar kita lagi, Lek, sahut Reja. Lalu Heru mencoba untuk berdiri, namun dia kembali terjatuh lagi. Sepertinya aku tidak bisa berjalan lagi, Lek. Kakiku sakit banget, ujar Heru yang menahan rasa sakit di raut wajahnya. Lalu aku mengeluarkan pisau yang aku bawa. Langsung kupotong bagian lengan jaketku untuk kulilitkan ke kaki Heru yang terluka, agar maksudnya darahnya tidak keluar terus. Kami pun bingung harus bagaimana lagi. Kami putuskan untuk istirahat sebentar agar tenang dan tidak panik lagi. Tiba-tiba sebuah tawa seorang perempuan terdengar oleh kami bertiga. Reja yang barusan duduk langsung berdiri lagi. Siapa kamu? Tunjukkan wujudmu, teriak Reja dengan raut wajah kesal dan marah. Jangan ganggu kami. Tangan Reja mencoba meraih ke punggungnya untuk meraih senapannya. Ternyata senapan Reja tidak ada. Reja baru sadar mungkin senapannya jatuh saat kami berlari dikejar rusa tadi. Lalu suara tawa yang menyeramkan dan membuat bulu kuduku merinding itu pun tidak terdengar lagi. Lek, sudah jam berapa? Tanya Reja padaku. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat jam. Ternyata masih jam 1:30. Ini sudah nggak masuk di akal. Dari sekian lamanya kita jalan dan berlari, tapi tetap saja 1:30. Kataku kepada kedua temanku. Tenang, Lek, gak usah panik. Kita pasti bisa kembali ke tenda, sahut Reja yang mencoba menenangkan. Ayo kita kembali ke tenda, ajak Reja. Jalan kami kali ini sedikit lambat karena Heru yang sulit berjalan, dan sesekali aku dan Reja menopang Heru. Tidak begitu lama kami jalan, turun hujan yang sangat deras. Kulihat di sekitar kami nampak sebuah goa. Woi, kayaknya itu ada goa. Bagaimana kalau kita berlindung di goa itu saja? Kataku. Akhirnya kami berjalan ke goa itu. Sampainya kami di goa, aku melihat sekelebat bayangan wanita. Tapi tidak kuhiraukan. Mungkin aku salah lihat, pikirku. Lalu tiba-tiba Reja bilang, Bro, aku mau BAB dulu ya, ucap Reja. Lah, Jah, apa nggak bisa ditahan aja, Jah? Ucapku. Nggak bisa ini, Lek. Perutku udah mules banget. Kalian tunggu aja di sini, di mulut gua. Aku ke dalam cari sumber air untuk BAB, jawab Reja. Tapi kamu yakin, Jah, mau BAB di sini? Ucap Heru. Iya, Jah, kamu yakin? Nggak apa-apa.
ucapku juga. Tenang, aman. Udah, aku ke dalam dulu cari tempat mata air untuk BAB. Lalu kulihat Reja beranjak pergi ke dalam goa. Aku merasa ada yang sedang mengawasi kami dari kejauhan. Perasaanku gak enak. Goa yang gelap dan lembab yang dihuni banyak kelelawar menambah mistisnya goa ini. Sejak memasuki gua ini, bukan saja sekelebat bayangan wanita yang kulihat tadi, tapi seperti ada seseorang yang sedang mengintip kami dari sela-sela dinding batu. Terus saja gua alihkan pandanganku dan berdoa semoga semuanya baik-baik saja. Kulihat keluar masih hujan deras. Dalam kondisi seperti ini tentu saja kami harus menunggu dulu di sini sampai hujannya reda, pikirku. Dan selang beberapa waktu, Tolong, Alek, Heru, tolong aku. Aku langsung berdiri dan berlari masuk ke dalam goa. Aku tahu itu suara Reja yang teriak minta tolong. Sesampainya aku di mata air dalam goa, aku melihat Reja sedang berbaring kesakitan dengan celana yang masih terbuka. Aku melihat Reja yang sedang kesakitan. Tangannya memegang alat kelaminnya. Sontak, betapa kagetnya aku ketika melihat alat kelaminnya. Reja berubah menjadi besar, sebesar buah kates. Alat kelamin Reja berubah besar dan ada ulet-ulet belatung dan mengeluarkan cairan nanah yang bau bangkai. Sakit lek. Reja kesakitan dan meronta-ronta. Lalu kulihat Heru datang. Hahaha. Heru datang dengan langsung tertawa yang menyeramkan. Heru, kamu kenapa? Ucapku panik lihat raut muka dan mata Heru yang berubah menyeramkan. Lalu Heru mendorongku dan aku tersungkur hampir 2 meter. Lalu kulihat Heru menduduki Reja sambil mencekik Reja. Aku langsung bangun dan menangkap Heru. Lagi-lagi aku terhempas jatuh oleh Heru. Aku tahu ini bukan tenaga Heru. Aku tahu ini bukan Heru. Heru terus saja mencekik Reja dan berkata, Mati. Lalu kulihat ada sebuah kayu. Dan langsung saja kupukul belakang Heru dan Heru jatuh pingsan. Lalu kulihat Reja juga pingsan. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Tidak terasa air mataku keluar. Aku menangis. Tidak tahu mesti berbuat apa. Aku bingung ya Allah. Teriakku sekuat tenaga. Aku cuma bisa bersandar di dinding batu dan berharap temanku cepat sadar. Rasa lelah, capek, dan takut kini menemaniku. Lalu tiba-tiba dari arah mulut gua seperti ada seseorang yang berdiri. Siapa di sana? Teriakku sambil menyorotkan senterku. Permisi, apakah ada orang di sana? Sahutnya. Saat ku hampiri seseorang tersebut, aku terdiam dan terpukau melihatnya. Ternyata dia adalah seseorang wanita cantik bergaun hijau. Dia benar-benar sangat cantik. Rambutnya panjang, mata yang indah, bibir dan senyuman yang membuatku terdiam dan terpaku oleh kecantikannya. Selama dalam hidupku, tidak pernah kujumpai wanita secantik dan seanggun dirinya. Lalu aku beranikan diri untuk bertanya, Maaf, Mbak siapa? Kenapa Mbak berada dalam hutan ini sendirian? Lalu dia kembali melontarkan senyuman manisnya dan berkata, Namaku Putri Mayang Sari. Panggil saja aku Mayang Sari. Saya tinggal di desa lereng gunung, ucapnya dengan lembut. Tapi Reja tidak pernah cerita pada kami kalau ada sebuah desa di sekitar sini, ucapku dalam hati. Terus Mayang Sari ngapain malam-malam hujan-hujan di hutan ini? Tanyaku kembali pada Mayang Sari. Saya beserta orang-orangku datang untuk menjemput seseorang, jawabnya penuh misterius. Lalu tiba-tiba datang sekelompok orang-orang yang dimaksud Mayang Sari. Mereka semua laki-laki, mungkin ada sekitar 12 orang. Masing-masing dari mereka membawa sebuah obor. Mereka tepatnya seperti pengawal layaknya prajurit zaman kerajaan tempo dulu.
Aku pun heran tapi tidak berani untuk bertanya. Lalu Mayang Sari bertanya pada sekelompok orang-orang itu, "Apakah sudah kalian jemput orang itu?" Orang-orang itu hanya menganggukkan kepala. Jujur, aku pun bingung apa yang sebenarnya yang dilakukan Mayang Sari dan siapa yang dimaksud seseorang tersebut. Lalu aku penasaran siapa seseorang yang dijemput Mayang Sari. Nampak samar-samar di belakang sekelompok orang-orang Mayang Sari itu ada sebuah seperti kandang atau kurungan yang terbuat dari kayu. Ternyata di dalamnya ada seseorang. Aku pun penasaran ingin melihatnya. Namun Mayang Sari menghentikan langkahku untuk mendekat. Mayang Sari juga melarangku untuk melihat atau menyorotkan senterku. "Siapa nama kamu? Dan ada urusan apa kamu datang kemari?" tanya Mayang Sari. "Namaku Alek. Kami berlima dengan teman-temanku. Kami datang hanya untuk pergi camping di gunung. Namun salah satu temanku mengajakku dan satunya temanku lagi untuk berburu. Ketika kami sedang berburu, kami dikejar rusa yang aneh dan menyeramkan. Lalu kami lari dan tersesat di hutan ini," jelasku pada Mayang Sari. Namun aku masih penasaran siapa sosok seseorang yang berada di dalam kurungan kandang itu. Lalu aku coba bertanya lagi kepada Mayang Sari, siapa orang itu dan apa yang telah dia lakukan? Terus apa yang akan terjadi padanya? Tanyaku pada Mayang Sari. "Dia telah melanggar dan sudah mengotori hutan ini, dan dia akan tinggal bersama kami dan membayar dosa-dosa yang telah dia buat, dan dia akan dijadikan budak atau pelayan di desa kami untuk selama-lamanya," jawab Mayang Sari. "Urusan kami sudah selesai. Waktunya kami kembali ke desa kami." "Tunggu," timbalku pada Mayang Sari yang ingin beranjak pergi. "Apakah aku boleh ikut kamu ke desa kamu, Mayang Sari? Kedua temanku sedang sakit dan pingsan di dalam. Bisakah kalian menolongku dan temanku? Aku bingung sendirian dan harus berbuat apa?" ucapku pada Mayang Sari. "Maaf Alek, kami tidak bisa membawa orang sembarangan masuk ke desa kami. Kami tidak bisa membantumu. Waktu kami terbatas," jawab Mayang Sari. Namun sebelum Mayang Sari pergi, Mayang Sari memberikanku sesuatu dan berpesan kepadaku, "Alek, dimanapun kau berada dan sebesar apapun cobaan yang kau alami dan hadapi, kau harus ingat bahwa Tuhanmu selalu bersama dirimu. Jaga sikap dan tingkah laku serta sopan santun dimanapun kau berada. Setiap tempat akan selalu ada penunggunya. Yang akan menyelamatkan kalian adalah diri kalian sendiri." Lalu Mayang Sari serta rombongannya pergi membawa orang di dalam kurungan atau kandang itu. Tadinya bau harum bunga yang memenuhi goa yang lembab ini kini sirna bersama perginya Mayang Sari. Ketika aku mau kembali ke tempat teman-temanku, tiba-tiba aku dikagetkan Reja yang tepat berada di belakangku. "Astaga Reja, kamu sudah gak kenapa-napa? Kelaminmu gimana aja?" "Aman, aku sudah sembuh sekarang. Aku sudah tidak sakit lagi sekarang Lek. Ayo kita bangunkan Heru Lek. Kita harus keluar dari sini dan kembali ke teman-teman kita Lek. Kalian harus selamat kembali ke kampung Lek." Lalu kami bergegas masuk ke dalam untuk bangunkan Heru. "Heru, bangun Heru, bangun," sambil ku goyang-goyangkan badannya Heru. Setelah susah payah, akhirnya Heru sadar. "Kita ketiduran ya Lek," ucap Heru. "Tadi kamu pingsan kecapean," jawab Reja. "Heru, lu kamu gak apa-apa? Kamu masih bisa bergerak kan?" tanyaku pada Heru. "Aduh, sakit sekali masih Lek. Punggung juga terasa sakit sekali, seperti habis dipukul Lek," jawab Heru. "Udah, Heru biar aku yang gendong. Kita harus keluar dari hutan ini sebelum waktuku habis," jawab Reja. "Maksudnya Ja?" tanyaku. "Udah, jangan banyak tanya." Lalu kami pun berjalan menuju keluar goa. Tiba-tiba ketika kami ingin keluar goa, kami berhenti karena ada seseorang berdiri tepat di mulut goa
Saat ku sorot mukanya dengan senter yang ku bawa, ternyata itu bapak-bapak yang kulihat saat berada di pohon besar tua tadi siang. Mukanya yang hancur dan dipenuhi darah, serta matanya yang keluar, dan cairan nanah dan ulat-ulat belatu yang menempel di wajahnya, membuat kaki-kakiku gemetar hebat. "Kalian semua harus mati," ucap bapak itu. Heru yang digendong Reja tiba-tiba kembali pingsan di gendongan Reja. "Lek, lari Lek, masuk ke dalam gua lagi Lek," timpal Reja. "Tapi kakiku tidak bisa bergerak Ja. Kalian pergi saja, selamatkan Heru dan teman-teman yang lain," teriakku pada Reja. Kulihat bapak-bapak itu berjalan mendekat kami sambil menyeret kaki sebelahnya seperti kena tembakan senapan. Aku sudah pasrah, mungkin takdirku berakhir mati di sini, ucapku dalam hati. Lalu sebuah tangan menggenggam tanganku dan menarikku dan membawaku untuk pergi. "Ayo Lek, sadar, kamu harus ingat ibu serta keluarga kalian menunggu di rumah. Kamu harus kuat. Kalian harus keluar dari hutan ini dengan selamat Lek," ucap Reja yang menarik tanganku. Mendengar ucapan Reja, aku berusaha menguatkan diriku. Lalu kami berlari masuk ke dalam goa. Sampainya di dalam goa terdapat 6 cabang goa. Kami bingung cabang mana yang harus kami pilih. Akhirnya Reja memutuskan untuk mengambil jalur cabang paling kanan. Lalu kami terus saja berlari di dalam lorong goa, berharap cabang goa ini menuju keluar goa. "Lek, ingat terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa Lek," ucap Reja yang menggendong Heru sedang pingsan. Rasa lelah, capek dan putus asa tidak bisa lagi kuungkapkan dengan kata-kata lagi. Kalau saja tidak didorong dan didongkrak Reja, semangatku mungkin aku memilih mati di sini. Kami terus saja berlari dan nampak dari kejauhan ada sebuah titik cahaya. "Lek, semangat Lek, itu jalan keluarnya," ucap Reja yang selalu menguatkanku. Tiba-tiba aku terjatuh. Kakiku sudah benar-benar mati rasa. Namun dengan sisa-sisa tenagaku, aku mencoba untuk berdiri. Namun tiba-tiba tangan yang hancur dan penuh nanah menangkap kakiku, dan aku kembali tersungkur. Aku terus saja meronta-ronta agar tangan bapak itu melepaskan kakiku. Aku terus saja meronta sampai air mataku terus mengalir. Namun genggaman bapak itu sangat kuat, dan bapak-bapak itu mau mendekat dan merangkul tubuhku. Tiba-tiba Reja datang dan memukul wajahnya. "Alek, pergi keluar dari gua ini. Selamatkan Heru Lek," ucap Reja yang menahan bapak-bapak itu. Aku lihat Heru masih pingsan dan diletakkan Reja di tanah. "Tidak Ja, aku tidak bisa ninggalin kamu Ja. Kita keluar sama-sama Ja." "Sudah tidak ada waktu lagi Lek. Ingat Lek janji seorang Reja. Aku akan jaga kalian semua." Lalu Reja tersenyum menjegalkan ciri khas seorang Reja. "Cepat Lek, bawa Heru keluar dari sini," teriak Reja sangat keras kasar padaku. "Tidak Ja, aku tidak bisa." "Lek, jika kau dan Heru tidak keluar dengan selamat dari sini, maka jiwaku akan sengsara selamanya Lek. Kumohon Lek, bantu aku membebaskan jiwaku ini Lek. Biarkan aku menepati janjiku seorang Reja Lek. Cepat Lek pergi, aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi." Lalu dengan berlinang air mata aku berdiri dan mengangkat Heru ke punggungku. Dengan sisa tenaga, ku bawa Heru keluar dari goa. Hembasan teriknya matahari menyilaukan mataku yang penuh air mata. Sampailah akhirnya aku dan Heru keluar dari goa. Tak bisa ku tahan lagi tubuhku. Aku pun dan Heru roboh terjatuh ke tanah. Tiba-tiba, "Reja!" teriak sekuat tenagaku yang tersisa. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku pingsan bersama Heru. Tiba-tiba, "Alek, Alek, bangun Lek!" Sayup-sayup suara itu memanggil namaku. Saat ku buka perlahan mataku, kulihat ada Saleh dan Dodi di depanku, serta banyak warga berdiri melihatku. Kulihat Heru yang menangis di pelukan ayahnya. Lalu ibuku datang langsung memelukku dengan air matanya yang membasahi pipinya.
"Alhamdulillah kamu selamat nak," ucap ibuku sambil menangis. Lalu aku teringat Reja yang masih di dalam goa. "Bu, Reja bu, Reja." Air mataku kembali keluar lagi. "Leh, Dodi, tolong bantu Reja, dia masih ada di dalam." Lalu entah kenapa Heru, Dodi, dan Saleh memelukku dengan air mata. Sontak saja ku lepaskan pelukanku pada mereka. "Kalian kenapa pada diam saja? Ayo kita masuk ke dalam, selamat ke Reja," kataku dengan kesal pada mereka. Namun mereka tetap saja diam dan menangis. Lalu salah satu warga menghampiriku. "Ayo nak, kita pulang. Temanmu Reja sudah menunggumu di rumah." "Tidak pak, temanku Reja masih ada di dalam pak. Ayo pak, bantu cari Reja." "Tidak nak, Reja sudah pulang duluan." "Gak mungkin pak, Reja tidak mungkin meninggalkan kami dan pulang duluan tanpa kami pak," jawabku dengan nada yang semakin kesal. "Iya nak, Reja sudah pulang duluan. Mari kita jenguk Reja nak," ucap ibuku. Lalu aku dan Heru diberi makan dan minum dahulu sebelum kami pulang kampung. Lalu setelah makan, aku dan Heru dibantu beberapa warga untuk berjalan kembali pulang ke kampung kami. Di dalam perjalanan kami pulang, aku senang. Ternyata teman-temanku semua, termasuk Reja, selamat, ucapku dalam hati. Setelah beberapa jam perjalanan menggunakan ketinting melalui sungai-sungai kecil, akhirnya kami sampai juga di kampung. Sesampainya di kampung, aku langsung mengajak Heru, Dodi, dan Saleh ke rumahnya Reja. Sesampainya di rumah Reja, ada sebuah bendera kuning, dan beberapa warga duduk di depan teras rumah Reja. Aku langsung berlari masuk ke rumah Reja. Aku langsung terduduk melihat Reja yang telah terbujur kaku. "Reja!" teriakku dan memeluk tubuhnya yang telah dibungkus dengan kain kafan. Air mataku tak bisa kubendung lagi. Melihat sahabatku ternyata telah pulang kepada Yang Maha Kuasa. Aku, Heru, Dodi, dan Saleh memeluk Reja untuk yang terakhir kalinya. Aku teringat kata-katanya. "Tenang, aku akan jaga kalian semua. Ini janjiku." Janji seorang Reja dengan senyuman yang menjengkelkan ciri khas seorang Reja, membuat kami tidak bisa menahan air mata ini. Dan aku mendatangi ayahnya Reja, meminta izin untuk terakhir kalinya kami, sahabatnya, mengantarnya Reja sampai pemakamannya selesai. Ayahnya pun mengiyakan permohonanku. 4 sahabat ini membawa kerandanya ke liang lahat dengan air mata yang tidak bisa kami bendung. Sesampainya di liang lahat, aku mengazankan sahabatku ini dengan air mata kenangan. Setelah pemakaman Reja selesai, Dodi dan Saleh menceritakan bahwa kami sudah hilang selama 3 hari. Dodi dan Saleh cerita ketika mereka bangun pagi harinya, melihat kami bertiga tidak ada di tenda. Mereka putuskan untuk kembali turun kampung meminta bantuan para warga. Dan mayat Reja ditemukan dekat mata air di dalam goa dengan tubuh yang lebam dan biru dengan alat kelamin yang sangat besar sebesar buah kates. Lalu aku teringat sesuatu pemberian Putri Mayang Sari yang kusimpan di saku celanaku. Saat kulihat, ternyata itu adalah gelang Reja. Gelang yang selalu dibawa Reja kemanapun dia pergi. Selamat jalan sahabatku, sahabat kami. Semoga jiwa kamu tenang di alam sana. Dan perjalanan ini adalah perjalanan terakhir untukmu dan kami semua. Oke teman-teman, cukup sekian cerita yang dapat saya bacakan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.